Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat screening saham IDX. Bersama saya Idris Hakan Apandi. Hari ini terpantau saham perbankan di Big Bang-nya cukup mengembirakan ya, cukup mengembirakan, naik di 3 sampai 4%-an seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat secara AI-nya, analisisnya seperti apa. Kita masuk, yang pertama ada BBRI ya. Bagaimana BBRI di AI-nya? Ya, benar ya. Mantul di 4760 seperti perkiraan kita. Ini retracement-nya ya, sebenarnya ini pantulan ya. Jadi Bapak Ibu yang punya barang, pantulannya di 4760. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya aman terjaga di posisi 4900 ya. Andai kata perdagangan hari ini mampu breakout 5040 atau langsung aja ke 5050, maka aman di posisi tangga berikutnya. Konsepnya seperti itu. Tetapi kalau tidak mampu hari ini menjebol, maka dia berada di rentang 4920 sampai 5000 seperti itu untuk perdagangan besok seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, untuk AI sendiri belum ada rekomendasi untuk buy ya. Memang dari indikator AI-nya masih belum dilewati harga sahamnya ya. Ini AI yang saya maksud adalah Lorentzian ya, Lorentzian classification. Tapi untuk tekanan daya jual oleh asing ataupun oleh investor yang lain sudah berbalik arah, sekarang menguat ya, menjadi hanya sekitar minus 18 ya tekanan jualnya, yang semulanya minus 40 ya. Bapak Ibu bisa cek. Ini yang saya bilang, kalau sudah ada P seperti ini, dugaan saya akan menguat ya. Kita lihat aja nanti. Yang jelas ini sudah aman ya, aman dari posisi tangga pertama. Kalau kita membaca sinyal dari Fibonacci ya, tangga pertama sudah dilewati ya. Tangga pertama itu yang ini ya, 4920 sudah dilewati. Jadi Bapak Ibu yang trading tadi, mungkin kalau strateginya adalah seperti itu. Begitu berhasil 4920 aman ya. Sekarang mau trading berikutnya bagaimana? Tunggu ya, tunggu di 5050. Karena itu tangga kedua. Ini saya bahasakan tangga kedua seperti itu. Jadi tangga pertama sudah dilewati, tinggal tangga kedua. Oke, yang investing bagaimana? Alhamdulillah, yang investing mendapat angin segar ya. Akhirnya minus kita sudah berkurang, bahkan sudah menjadi profit. Karena apa? Strateginya kemarin yang saya ajarkan adalah beli cicil ya. Setiap turun ya beli lagi. Ya, target kita sampai penuh ya. Ingat target. Kalau sekarang sudah berbalik arah, silakan Bapak Ibu yang ingin masuk ya, kita tunggu lagi sampai penutupan seperti apa. Mudah-mudahan di penutupannya 5050, maka tangga kedua ini aman ya, seperti itu. Targetnya bagaimana Bapak Ibu? Targetnya di ini ya, 5200. Nanti 5200 jika berhasil, maka keamanan sudah pasti di tangan kita ya. Tapi kalau belum mampu 5200, artinya masih ada pergerakan lagi ya, seperti itu. Itu untuk membaca Fibonacci ya, retracement seperti itu. Sekarang arahnya daya beli juga sudah meningkat. Yang penting ini ya, daya beli. Asingnya jangan kasih jual lagi, tampung terus barangnya ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham. Ini yang terbuka pertama BBRI ya. BMRI bagaimana keadaannya ya? BMRI berdasarkan indikator AI masih ya, ini sudah breakout ya. Ternyata harga emas benar ya. Ini salah satu harga emas memang di zona
68 ya, 6825, 6885 di rentang itu adalah zona emas dari Fibonacci dan mantul ya, dan mantul. Sekarang aman gimana ya? Aman dari tangga, dia mampu menembus 7150 ya. Andai kata penutupan 7150 ke atas sudah aman, maka menjadi support berikutnya ya, atau ya support berikutnya itu di 7150, support atau resisten ya, saya rasa resisten ya. Oh sorry, ini akan banyak yang jualan menjadi resisten. Kemudian kalau dia mampu melewati 7150, maka 7150 menjadi support berikutnya berdasarkan Fibonacci ya. Yang ingin masuk aman ya, saya pastikan aman. Karena apa? Ini daya beli lebih tinggi. Warnanya walaupun belum posisi 0 sudah biru ya di BMRI ya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, aman ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham perbankan yang lain. BBNI ya. BBNI ya, mantul juga ya. Belum sempat mantul 5055, itu perkiraan saya kemarin di sini ya. Mantulnya 5055 berdasarkan Fibonacci. Yang jelas dia tidak jebol saja. Kalau dia jebol maka efeknya makin ke bawah. Kalau sekarang sudah aman, apalagi harga Fibonacci emas. Jadi kalau mau nyicil di saham apapun, kalau pakai Fibonacci, maka ranknya 61 sampai 65% itu adalah rank beli dari Fibonacci. Seperti itu saja ya. Kalau jebol biarkan dulu, kita cicil di posisi ini ya. Seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah dia mantul ya. Kalau posisi sekarang gimana? Aman. Karena apa? Sudah melewati zona tangganya ya. Saya bilang tangganya di zona 65. Kalaupun terjadi penurunan, maka dia akan tetap targetnya menuju di 5.500. Itu akan menjadi titik resisten ya dari Fibonacci di 5.500. Akan banyak yang jualan. Jika banyak pembeli di 5.500, maka berhasil breakout, maka target selanjutnya ada di ya 5850. Jadi kita berharap hari ini kalaupun tidak jebol pertahanan di 5.500 atau masih belum jebol, besok atau lusa kita doakan bersama-sama ini menjebol. Tapi kalau tidak mampu ditembus ya jangan sampai lagi lah ya sahamnya breakdown lagi. Kalau breakdown lagi ya antisipasinya ke sini lagi ya, seperti itu. Jadi di saham ini perlu strategi juga ya Bapak Ibu. Kalau sekarang gimana belinya? Beli sekarang siap ya, harus siap juga bagi yang trading. Titik cut loss-nya ya ini ya 5255, karena takutnya kembali dijebol pertahanannya ya. Kalau ini saya berharap ini BBNI mampu menembus temboknya 5.500, seperti itu saja. Yang jelas apa? Yang jelas di sini ya, daya belinya dari minus 48 sekarang berkurang jadi minus 36 ya. Oke, dari 3 ini yang terbaik tadi ada di BMRI. Jadi Bapak Ibu boleh pertimbangkan kalau dari ketiganya. BMRI indikator AI-nya untuk daya beli atau tekanan jualnya sudah tidak ada di BMRI ya, seperti itu. Karena apa? Saya dengar sekuritas mandirinya menjaga harga saham mandiri ya. Jadi ada kepentingan di situ, tanggung jawab di situ sebagai sekuritas, seperti itu ya. Walaupun digempur asing, mereka tetap menahan ya. Oke, lanjut kita BBCA ya. BBCA bagaimana menurut pandangan AI-nya? Kita coba cek. BBCA sama ya, mantul juga ya. BBCA di sini
Bahkan ya kemarin ini 4 hari yang lalu ada akumulasi yang cukup besar berdasarkan AI-nya, dan benar ya. Namun ya saham tetap juga dibawa turun ya. Seperti itu. Fibonacci-nya mantul ya, tidak jadi jebol di 10125. Ini menjadi berita positif juga di BBCA, saham yang menurut saya menolak turun ya. Kalau Bapak Ibu nyari cuan yang pasti-pasti ya di BBCA saja ya. Karena apa? Dibandingkan 4 big bank, kondisi kinerjanya saat ini yang baik itu di BBCA, yang juga pengendalinya adalah swasta. Pengendali swasta ini logikanya tidak akan merelakan sahamnya jatuh seperti itu terlalu dalam. Kalaupun ini menurut saya diskon ya, diskon ini. Targetnya kemana? Kalau jebol di zona emasnya ya, targetnya di 10725 ya. Kita doakan bersama ya untuk BBCA seperti itu. Yang kedua, ini sebenarnya dari kemarin sudah terantisipasi tekanan jualnya ya. Tekanan jual ini udah biru. Jadi tekanan jualnya sudah dikalahkan oleh daya beli yang cukup tinggi ya. Seperti itu ini ya. Kemarin minus 32 dan hari ini mulai berbalik arah ya. Kemarin minus 16, sekarang sudah kembali ke zona nolnya. Selanjutnya apalagi kepercayaan diri investor untuk borong BBCA seperti itu. Walaupun ya kita sih berharap BBCA ini turunnya agak dalam, tetapi apa boleh buat, hanya diberi diskon kecil ya. Ini berdasarkan peluang retracement-nya ya. Diskonnya kecil ya, dari harga 11.000 hanya mampu menurunkan di 10.200, tapi lumayan lah ya, 800 poin ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana targetnya kalau beli sekarang ya, tinggal 500 poin bisa lah ya, bisa dapat seperti itu ya. Oke, bagaimana nasib second linear ya? Kita lihat BRIS dulu ya. BRIS juga hari ini mengamuk ya. Mengamuk yang positif. Kemarin sebenarnya tertahan ya di support kuatnya ya, sudah dibahas juga di video sebelumnya di 2850. Dia mantul melawan dan akhirnya hari ini benar mantul kuat ya, hingga 6% ya. Bapak Ibu yang punya selamat. Walaupun ya saya itu sempat tidak mau rekomendasikan, karena apa? AI ini lagi distribusi katanya ya. 2 indikator AI lagi distribusi, cuma saya bertentangan dengan indikator dari Fibonacci retracement-nya, dia mantul. Nah, seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? Mungkin sebentar lagi AI-nya akan rekomendasi buy. Untuk AI-nya menunggu kepastian juga ya, seperti itu. Untuk harga bagaimana? Aman di zona 3040 ya, karena sudah dijebol ya. 3040 sudah dijebol untuk BBCA. Target selanjutnya kemana? Tetap arahnya adalah 3200. Di 3200 akan banyak yang jualan, akan ada profit taking. Tapi ya, kalau 3200 jebol pertahanan jualannya, maka arah selanjutnya adalah 3350. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu. Apa nggak terlambat ya kalau beli ya? Padahal kalau sekarang murah ya. Tunggu dulu, kita menunggu konfirmasi ya. Kalau si trader yang paham itu seperti itu. Kalau kita beli sekarang memang cuannya lebih besar. Kalau lanjut, kalau berbalik arah bagaimana? Ya, setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko. Kita tetap menunggu konfirmasi saja ya.
kalau saja dia nanti jebol di pertahanan 3180, itu menjadi target selanjutnya di 3350 akan lebih besar. Tetapi kalau dia turun ya di 3180 tersebut, artinya itu gagal naik ya. Kalau nanti ya, itu strateginya. Jadi dalam saham itu tidak ada saham ini mahal, saham ini murah. Ya kalau begitu, kenapa kita panik ketika sahamnya turun? Jadi kalau BBCA atau bahkan BSI nanti, Bapak Ibu, kalau zonanya di 4.000 pun kalau banyak yang beli, maka Bapak Ibu juga ikut beli, ya kan, seperti itu. Padahal sekarang di 3.080. Karena ke depan nggak ada yang tahu, hanya kita itu menerka. Jadi seperti itu untuk BBCA. Untuk sekarang aman, kalau Bapak Ibu mau beli aman, tapi siap tidak cut loss. Cut lossnya di mana? Takutnya nanti jebol di 3040. Gitu Bapak Ibu ya, konsep dalam trading. Oke, kita lihat lagi saham berikutnya, BBTN ya. BBTN bagaimana kemarin, memang ada jebol ya. Jebol di ekornya ya. Saya ini menduga ini akan dibawa turun karena ekornya jebol ya, tetapi tidak ya, badannya ya yang penting ya. Ternyata badan dari cat ya. Kalau badannya cat itu jebol, itu yang praduganya akan terbawa turun hingga ke 1310. Ternyata dia mantul dan akhirnya sekarang seperti ini ya. Dia mencoba menembus indikator Fibonacci emasnya ya. Kalau saja nanti ditembus 1425 1435 ya, nembus entah besok. Jadi Bapak Ibu mesti santai saja, nggak ada kata di saham itu ketinggalan ya. Yang penting tahu tekniknya. Jadi kalau saya ini ya kalau main besar sih belum ada ya modalnya. Tapi kalau untuk teknisnya, untuk uji coba sekarang ya pakailah satu lot dulu ya. Satu lot dulu untuk membuktikan teori ya. Fibonacci itu cara kerjanya seperti itu. Kalau dia nanti menembus, kalau sekarang ini kan belum nembus ini ya, 1425 belum tembus ya, belum jebol. Maka peluang ke atasnya juga lemah. Seperti itu konsepnya. Tetapi kalau 1435 di zona ini, 1425 ini zona-zonanya keemasan dalam sistem Fibonacci ya. Ini maka arah selanjutnya 1480, lumayan ya. Kalau kita dapat nanti ya di harga 1435 mulai breakout, maka arahnya percaya diri kita di 1480. Tapi kalau nggak jadi, maka kita juga siap cut loss. Cut lossnya di mana? 1425, 10 poin kita kehilangan di situ. Karena apa? Kalau jebol 1425 lagi, arah selanjutnya adalah 1390. Itu secara logika. Namun ya Bapak Ibu, kalau menurut saya ini arahnya tetap atas ya. Karena apa? Daya belinya, P-nya itu benar-benar lancip ya. Tidak tumpul. Jadi tekanan jualnya udah kalah sama tekanan yang mau beli saham ya. Jadi di BBTN ini menurut saya aman ya. Walaupun sekarang naiknya nggak begitu banyak ya, 2,8% ya, masih bisa ngejar. Tapi ya jadi Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu area beli yang pas itu kita di 1435 atau 1430 ya. Kita memastikan dulu area retracement emas ini dilewati, ditembus ya, zona atas. Kalau 1440 kita beli
sorry ya, 14 ya 14.40 kita beli, arahnya nanti di 1480. Logikanya seperti itu. Kalau gagal nembus ya, itu hold aja karena garis support berikutnya ya balik ke garis Fibonacci awal lagi ya, jadi seperti itu. Tapi kalau jalan 1480-nya, maka arah selanjutnya adalah 1545 ya, seperti itu. Dan seterusnya ini berkaitan dengan arah-arah Fibonacci-nya ya, seperti itu. Kalau jalan ya Bapak Ibu, kalau jalan. Kalau nggak jalan, hati-hati. Kalau berbalik arah konsepnya gitu lagi. Misal hari ini berbalik arah nggak jadi tembus, tapi kan badannya hijau. Kalau badannya hijau, dugaan saya tetap naik dulu lah ya. Atau yang masih menunggu positif aja ya, masih menunggu AI, menunggu Lorentzian, masih nunggu indikator Lorentziannya masih merah. Nunggu sahamnya di atas indikator Lorentzian, bisa juga seperti itu. Jadi konsepnya memang seperti itu. Atau yang suka scalping, nah ini saya langsung ya, indikator scalping ya 2 hari yang lalu buy ya, seperti itu. Jadi saya mengkombinasikan, scalping sudah masuk, Lorentzian sudah masuk, Fibonacci sudah masuk, tinggal satu lagi, akumulasi. Ada nggak akumulasi yang besar? Atau bahkan saham ini bisa saja naik tapi dengan pembelian yang kecil ya. Itu namanya markup. Jadi bisa seperti itu. Markup untuk bandar jualan lagi. Jadi hati-hati. Namun dari segi penjualan ini, tekanan jualnya sudah mereda. Sekarang banyak yang beli, indikator AI-nya biru ya, seperti itu, arah atas. Targetnya aja ini yang saya bilang, targetnya kalau bisa menembus 1435, arah selanjutnya 1480. Oke, kita akan lanjut di saham perbankan yang lainnya. Coba kita cek BNGA. BNGA ini kalau mau laju, dia laju juga ya. Nah ini dia ya, supportnya di 1800 nggak tercapai ya tadi ya, mantul juga. Nah ini aman ya. Artinya aman gimana? Support berikutnya di 1880, badannya sudah tembus ya. Kalau mau beli sekarang gas, tapi ya money manajemen. Setiap investasi pasti mengandung risiko. Namun arahnya belum terlalu ketinggalan ya. Arahnya di 1910. Kalau nggak jadi ya kita harus siap cut loss di 1875. Itu aja. Bandingannya kalau beli sekarang 1875, dia mampu menerobos, maka arah selanjutnya 1910. Maka ada berapa poin itu? 35 poin lagi untuk menembus Fibonacci emas. Saya bilang Fibonacci emas ya, karena silakan Bapak Ibu cari literatur di zona 61 sampai 65% itu adalah Fibonacci emas. Kalau lewat dari situ maka lewatlah dia. Kalau jebol dari situ, jebollah dia, seperti itu. Seperti ini ya. BNGA lewati Fibonacci emas, jebol, maka jebollah dia. Begitu juga arah sebaliknya. Kalau dia pun mau naik, melewati Fibonacci emas, naiklah dia. Itu adalah konsepnya seperti itu. Kemudian kita coba lihat lagi BTPS ya. Ini saham-saham perbankan yang saya cek ini, saham-saham yang bagi dividen ya, biar ada pengaman juga ya. Ada yang ditunggu, andai kata nyangkut. BTPS bagaimana? Kurang ya. Kurang tertarik saya. Gimana saya kurang tertarik? Dia pernah jebol ya.
Fibonacci 236%, kecuali ya konfirmasi akan menjadi positif jika mampu melewati 1225. Konsepnya seperti itu. Kalau belum mampu hari ini, maka masih sideways atau bahkan bisa turun kembali di BTPS ini. Ini konsepnya ya, kita doakan sajalah 1225 jebol dulu, badannya jebol, pertahanannya, maka kita bisa masuk di situ ya. Tidak ada kata terlambat ya. Kan ini sekarang masih murah. Ya murah menurut kita. Tapi kalau dibawa turun berjilid-jilid jadinya mahal. Mending nunggu konfirmasi. Seperti itu caranya. Konfirmasi dulu 1225, tembus, arah selanjutnya berikutnya 1265, arah selanjutnya Fibonacci emas, tembus dari situ naik lagi seperti itu. Kalau gagal ya siap-siap cut loss. Ini yang untuk trading. Tetapi beda cerita orang investing. Investing harusnya dari kemarin kalau merasa murah, kita tahu dividennya berapa, hitungannya dapat 9% per tahun, udah gas. Kalau masalah turun naik saham itu biasa. Itu kalau investing mendapatkan dividen. Kita ini adalah jangka menengah investasinya. Tunggu dulu, walaupun sekarang murah nih 1215, kenapa nak beli aja, nanti lanjut atas. Belum ada konfirmasinya ya. Untuk tekanan jualnya, P-nya juga positif ya, tapi kita menunggu satu lagi lah konfirmasi ya, seperti itu. Untuk BTPS apalagi ya, BNSP apa ya, BNSP adakah saham BNSP? Enggak ada. Wah, saya kehabisan saham-saham perbankan. Oke, BBYB ya, BBYB bank digital ya, sama Jago, mungkin yang terakhir ya, dua terakhir seperti ini ya. Sama ya, belum ada konfirmasi ya, seperti itu. Yang saya maksud konfirmasi ini, kalau Bapak Ibu beli boleh ya, tetapi siap cut loss andai kata jebol 258. Memang arahnya nanti 274. Tetapi sebelumnya masih tertahan, udah dekat ya, 248 ya support jauhnya ya, 248 di zona Fibonacci. Bayangkan Fibonacci emasnya aja sudah lewat ya. Fibonacci emas itu di harga 296 298 ya, sudah cukup jauh. Ini bagi Bapak Ibu profil resikonya tinggi ya, boleh-boleh aja kalau menurut saya ini ya. Karena arahnya 274. Andai kata nggak jadi nanjak, siapkan aja cut loss kalau dia gagal 258 ya. Gagal menembus, berbalik arah 258, siap-siap cut loss. Itu trading. Kalau trading ya harus siap cut loss. Jangan berspekulasi, sahamnya nanti besok naik, sahamnya besok naik. Enggak. Kalau sudah ada pembatasan resiko 258, andai kata jebol 258, cut loss. Jangan berharap besok bakal naik ini. Dan yang kedua, kalaupun benaran naik ya, ini omong saya, kalaupun benaran tidak masalah, ambil lagi. Tapi rugi dong. Karena apa? Besok itu masih misteri. Di saham tidak ada yang peluangnya positif ya. Ini benar memang tekanan belinya sudah tinggi ya. Huruf P-nya juga tinggi ya. Silakan Bapak Ibu, yang penting siap cut loss. Karena supportnya di 258 ya, pembatasan risikonya. Ya sekarang 264
ada 8 poin ya. Kalau masuk besar ya besar juga, walaupun itu 2% ya. Cukup besar juga seperti itu. Oke. Yang terakhir ya, jago. Kita coba cek jago. Ayam jago. Ya, nanggung. Nah, ini contoh yang nanggung. Gimana kalau nanggung itu gini? Saya tahu nanggungnya gini ya. Dia nggak mampu nembus 2940. Itu makanya saya bilang nanggung. Kalau Bapak Ibu nanti siap nggak dibawa stop lossnya di 2760? Harga sekarang 2880, terlalu jauh jaraknya, sedangkan targetnya dekat. Itu maksud saya ya. Jadi di jago ini nunggu tembus 2940 baru arahnya nanti 3200. Itu kalau jalan.